Selamat sore, sahabat tani APC yang disayang oleh Allah. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara untuk membibitkan angkung dengan sistem seperti ini menggunakan tisu. Cara membibitkan selada dengan sistem seperti ini, juga dengan sistem yang biasa. Ya, saya akan langsung pada tutorial pembuatannya. Baik, alat-alat yang kita butuhkan adalah bibit, tentunya bibit bayam, ada bibit selada juga yang sudah saya rendam. Tujuan pengerendaman adalah untuk agar bisa menseleksi bibit yang terbaik. Biasanya kalau bibitnya mengambang di atas air, maka kemungkinan dia akan kurang bagus tumbuhannya. Dua bibit ini, kalau yang saya butuhkan ada tisu gigi, juga ada cutter, juga alat yang sudah saya sediakan seperti ini. Dan cara biasa seperti ini. Ya, baik. Pertama yang ingin saya praktekkan adalah tutorial cara membuat menanam bayam pada bahan keranjang seperti ini dan pada ember yang bersesuaian. Pertama saya masukkan tisu secukupnya, ya, hingga membentuk seperti ini. Lalu saya sediakan air secukupnya untuk hanya bisa menyentuh sampai pada bagian tisu saja, tidak lebih dari itu, untuk menjaga agar bibit tidak busuk. Seperti itu. Selanjutnya saya akan taburi bibit. Untuk bibit bayam saya tidak melakukan perendaman, tapi langsung menaburinya saja. Untuk penaburan diusahakan tidak terlalu rapat, juga tidak terlalu rendah. Pada awal pembibitan ini kita hanya menggunakan air biasa, tetapi untuk minggu berikutnya setelah melihat perkembangan dari bibit ini, nanti kita akan menggunakan nutrisi pada air di dalam embernya. Seperti itu. Tujuan kenapa tidak harus terlalu rapat, karena pembagian nutrisi. Namun tujuan untuk jangan terlalu jarang, agar saat tanaman tumbuh dan berdiri akan saling menopang. Kalau terlalu jarang, maka nantinya dia akan tidak menopang satu sama lain. Ya, seperti itu. Seperti ini hasilnya, sahabat APC. Ya, cukup. Coba kita masukkan ke dalam ember yang sudah diisi air secukupnya tadi. Dan itu selesai pada bagian pertama pembibitan bayam di dalam keranjang. Kita sisihkan ini. Selanjutnya kita melakukan pembibitan dengan cara yang biasa. Seperti apa? Kita sediakan rock wool, kita sekat tidak putus sebesar, saya biasanya melakukannya 2 kali 1,5 atau 2 kali 2 seperti ini. Ya, lalu sesudahnya sediakan bahan, kita siram dengan air secukupnya, tidak sampai menggenang ya airnya. Ya, cukup. Sudah terlihat basah semua, dia berubah warna ya, tidak usah sampai menggenang ya, seperti ini. Lalu kita mulai penanaman bibit dengan menggunakan ini tusuk gigi seperti ini. Kita lubangi pada rock wool. Adapun untuk bibit selada, maka
penanamannya harus dilakukan secara horizontal ya. Lebih baik dilakukan secara horizontal. Saya dekatkan kameranya untuk memperjelas. Ya. Setelah melakukan pelubangan pada setiap bagian rock wool yang sudah kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan, melakukan pelubangan dengan cara seperti ini, lalu kita akan mulai menempatkan bibit secara selada secara horizontal. Ya. Ada bibit yang sudah saya rendam, ada bagian-bagian yang mengambang dan saya tidak sarankan untuk memakainya. Baik, kita lakukan satu persatu, lakukan dengan horizontal untuk bibit selada. Kalau pada bibit caishin ataupun pakcoy, karena bibitnya bentuknya bulat, maka itu dilakukan biasa saja, dimasukkan saja ke lubang. Nah, kalau untuk bibit selada ini sedikit ada perlakuan khusus, yaitu dengan cara menanamnya secara horizontal. Baik, demikian selanjutnya akan saya isi lubang-lubang ini dengan bibit bayam yang sudah saya rendam ini. Nah, setelah ini selesai nanti, perlakuan berikutnya adalah menempatkannya pada tempat yang untuk 1 hari pertama, tempat yang tidak langsung terkena matahari, tapi tidak perlu, kalau menurut saya tidak perlu ditutup dengan plastik hitam atau kain yang gelap ya. Dari percobaan yang saya lakukan, bagusnya hanya dibiarkan saja, cuma untuk sehari pertama dibiarkan saja pada tempat yang tidak terkena matahari langsung. Demikian seterusnya kalau untuk pembibitan dengan cara biasa seperti ini. Nah, sistem penanaman kali ini, penanaman bibit kali ini kita akan menggunakan cara seperti ini. Menyediakan baki dengan ukuran yang berbeda, lebih besar dan lebih kecil, kemudian menempatkannya dengan cara seperti ini, lalu menutupnya dengan kain flanel dan menempatkan rock wool yang sudah kita perlakukan dengan memotong-motong sesuai ukuran yang diperlukan tanaman, lalu menempatkannya dengan cara seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya akan kita siram dengan air secukupnya. Nah, apa perbedaan dari sistem ini dengan sistem yang biasa? Kalau sistem yang biasa, tadi kita hanya akan menyiram pada bagian rock woolnya. Untuk kemudian, pada beberapa hari berikutnya kita harus selalu mengecek kondisi air. Kondisi air, ketersediaan air untuk asupan kebutuhan bibit. Nah, pada sistem ini maka kita tidak perlu terlalu sering untuk mengecek kondisi air, karena kita menggunakan kain flanel untuk terus menjaga asupan air pada media rock wool ini ya, seperti ini. Seperti kita lihat ada air pada bagian flanelnya. Ya, tidak apa-apa berlebih airnya, karena kain flanel akan mengatur besaran asupan air yang akan terserap ke bagian rock wool ini. Seperti itu. Ya, seperti itu. Menggunakan air yang dibutuhkan. Ya, sudah. Lalu selanjutnya kita akan memulai penanaman bibit pada sistem seperti ini. Jadi kelebihannya hanya kalau pada sistem ini, maka ketersediaan air akan sangat dijamin oleh keberadaan kain flanel. Tapi kalau pada sistem yang biasa seperti yang ini, maka keberadaan air akan sangat teliti untuk mengontrolnya agar tidak sampai kering. Kalau yang ini tadi tidak harus selalu ya, karena ada flanel. Oke, kita mulai penanaman bibit. Seperti biasa, kita melubangi dulu.
karena selada ini, bibit selada ini akan ditanam secara horizontal, maka saya akan membuat lubang yang sedikit memanjang. Ya, untuk selanjutnya akan saya tanam bibit-bibitnya, jangan lupa. Ya, demikian selanjutnya. Ya, sahabat Tani A to Z, seperti ini hasil pembibitan kita hari ini, terutama dengan bayam sistem menggunakan keranjang dan tisu. Juga air secukupnya seperti ini. Lalu dengan pembibitan dengan cara biasa, ini hanya tinggal ditutup saja. Jangan lupa untuk menutup lubang yang sudah diisi dengan bibit, dan pastikan bibitnya ada di dalam ya. Oke, dengan sistem biasa. Lalu penyemaian dengan sistem menggunakan kain flanel seperti ini. Ya, terlihat ya, ada genangan air di sana untuk kemudian diserap secara berkala ke bagian rockwool ini. Jadi sistem ini lebih aman karena bisa ditinggal dan tidak terlalu membutuhkan perhatian khusus untuk melihat kondisi kadar airnya. Ya, seperti itu. Nah, inilah hasilnya. Kita tunggu. Setelah ini hanya akan disimpan pada tempat yang tidak terkena matahari langsung. Ya, nanti kita lihat perkembangannya dari hari ke hari. Demikian, semoga hasil tanaman bibit kali ini bermanfaat untuk ditonton dan diambil pelajarannya oleh sahabat Tani A to Z. Demikian.